Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di sini dan masih di segmen Jurit Malam. Oke, kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang penulisnya masih sama seperti episode yang sebelumnya, yaitu Rumah Nomor 44. Dan kali ini masih sama kisahnya, yaitu bercerita tentang keluarganya sendiri atau sepupu dekat ataupun dari pengalaman pribadinya. Oke, judul ceritanya adalah Jatmiko dan Hotel Tua di Surabaya. Masih berlatar belakang di Surabaya ya. Sekitar tahun 1980-an akhir, Jatmiko yang merupakan salah satu tokoh di kisah Rumah Nomor 44 adalah salah satu saudara sepupu ayah saya yang bertempat tinggal di kota Pasuruan. Ia berperawakan besar, berwajah sangar, berjambang, kulitnya coklat, dan memiliki suara yang besar jika berbicara. Gagah. Perawakan preman gitu ya berarti. Waktu itu ia masih berusia sekitar akhir 40-an tahun. Jatmiko ini bukan merupakan tipe lelaki yang penakut. Banyak orang yang takut melihat wajahnya yang sangar. Setan pun mungkin takut melihat wajahnya, tapi tidak pada cerita yang ini. Suatu hari, Jatmiko berkunjung ke kota saya, yaitu Surabaya. Biasanya ia menginap di rumah saya, Rumah Nomor 44, atau hanya berkunjung saja ke rumah saya. Dan setelah itu, kembali ke kota Pasuruan. Jatmiko ini bukanlah seorang pria yang kaya. Ia sangat suka berjudi dan membeli undian. Mungkin kali ini ia menang undian atau menang dalam perjudian. Sehingga ia bisa membayar ongkos menginap di hotel mewah yang tua itu. Singkat cerita, siang itu Jatmiko ini baru saja menyantap makanan tradisional Surabaya yang sangat amat pedasnya luar biasa dan membuat perutnya sakit. Yang warga Surabaya asli pasti tahu makanan apa yang dimakan oleh Jatmiko ini. Ia akhirnya harus merekam di dalam kamar hotelnya dan pergi buang air besar di kamar mandi beberapa kali. Ketika ketiga kalinya ia ke kamar mandi, ia membawa koran dan membacanya di dalam kamar mandi sambil buang air besar. Jatmiko merasa ada sesuatu yang mengamatinya di dalam kamar mandi tersebut. Ia dasarnya bukan orang yang penakut, jadi ia tidak menggubris perasaan itu. Tiba-tiba, botol shampoo di atas rak wastafel di kamar mandi itu terjatuh ke lantai. Ia tidak berpikir yang aneh-aneh. Jatmiko memungut botol shampoo itu dan meletakkannya kembali di atas rak wastafel. Baru saja ia kembali duduk di atas WC, botol shampoo itu terjatuh lagi ke lantai. Ia mulai merasa ada yang tidak beres di dalam kamar mandi ini. Jatmiko memungut botol shampoo itu dari lantai dan meletakkannya di atas rak kembali. Ia kembali duduk di atas WC. Ketika ia membaca koran kembali, dari sudut matanya, ia bisa melihat bahwa botol shampoo itu sedang terbang dan berhenti di udara. Ia segera melipat korannya dan melihat ke arah botol shampoo itu berada. Dan benar saja, botol shampoo itu sedang terbang di udara. Jatmiko terpaku dan tidak bisa bergerak melihat kejadian yang aneh itu. Tiba-tiba, botol shampoo itu terjatuh di lantai kamar mandi dengan suara yang sangat keras. Isi botol shampoo itu tercecer di lantai kamar mandi. Untuk pertama kalinya ya untuk perawakan preman gitu dia nggak takut dong kalau merasa ada yang diawasi, ya perasaan aja gitu ditampik. Dan untuk shampoo yang jatuh untuk pertama kali, kedua kali dikira ya wajar lah kena angin, mungkin kena angin AC, ya siapa tahu juga AC masuk ke kamar mandi, nggak tahu juga kan. Nah, yang untuk ketiga kalinya ini yang sangat aneh. Waktu dia baca koran, kok di ujung matanya dia melihat ada botol itu melayang. Kayak botol ini tuh nunjukin eksistensinya gitu loh. Ini loh aku di sini ada. Dari tadi kok cuekin terus gitu loh. Nah terus udah gitu pas dia melihat tiba-tiba botolnya itu kayak kebanting ke bawah gitu. Brek! Otomatis berserakan semua isi samponya itu. Lanjut ke cerita. Bau di dalam kamar mandi itu bercampur antara bau kotoran manusia, bau wangi shampoo, dan bau kemenyan.
Wajah Jatmiko yang semula berwarna coklat menjadi berwarna krem, pucat dan ketakutan. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka lebar dan menutup kembali dengan suara yang keras. Jatmiko langsung berteriak ketakutan. Jatmiko cepat-cepat berdiri dari WC dan segera membersihkan pantatnya sambil meneriakkan kata-kata umpatan khas Surabaya untuk membantu menenangkan hatinya. Jatmiko segera memakai celananya dan berlari keluar dari kamar mandi itu. Ia mengambil dompet dan kacamatanya dari meja kamar dan berlari meninggalkan kamar hotel. Tidak jelas ia lalu pergi kemana. Yang pasti diarenya tiba-tiba sembuh. Gara-gara panik, diarenya tiba-tiba sembuh dong. Sore harinya, Jatmiko kembali ke kamar hotelnya. Resepsionis hotel tidak memperbolehkan ia untuk menginap di kamar hotel yang lainnya. Tidak ada pilihan lain, ia harus menginap di kamar hotel yang sama. Jatmiko sebenarnya masih takut, namun ia juga tidak mau rugi karena sudah terlanjur membayar ongkos menginap di hotel mewah yang sudah sangat tua umurnya itu. Ia perlahan-lahan memasuki kamar hotelnya dan menyalakan seluruh lampu di dalam kamar itu. Jatmiko segera menuju ke dalam kamar mandi dan mulai membersihkan badannya sambil mengkomat-kamitkan mantra agamanya. Tidak terjadi sesuatu yang menyeramkan pada sore hari itu. Lanjut di malam hari, sekitar jam 10 malam, Jatmiko terbangun dengan tiba-tiba. Keringat dingin membasahi keningnya. Suhu ruangan di dalam kamar hotel ini menjadi sangat dingin. Ia menyadari sesuatu. Lampu-lampu di kamar hotel ini padam semua. Pendingin ruangan juga padam. Dan ada sosok perempuan di ujung kiri ranjang kamar hotel ini sedang mengamati Jatmiko. Sosok perempuan itu rambutnya panjang, matanya besar sekali dan berwarna hitam. Bibirnya tersenyum lebar dengan gigi yang berwarna kuning, serta kepalanya yang miring. Baunya seperti bau kemenyan. Tidak ada suara yang keluar dari bibir sosok perempuan yang menyeramkan itu. Jatmiko menjerit ketakutan dan segera berlari mengambil dompetnya di meja kamar. Ia menoleh ke belakang. Sosok perempuan itu masih di sana, memandangi wajah Jatmiko dengan senyuman yang sama dan matanya yang tidak berkedip. Jatmiko segera membuka pintu kamar hotel itu dan berlari menuju ke lobi hotel. Ia memanggil taksi di bagian depan hotel dan meminta supir taksi tersebut untuk mengantarkannya ke alamat rumah saya di daerah Surabaya Utara. Keesokan paginya, Jatmiko kembali ke kamar hotel itu dan mengambil barang-barangnya yang di sana. Kamar hotel itu terlihat acak-acakan dan kotor, seperti ada orang lain yang menempatinya. Ia segera mengemas barang-barangnya dan meninggalkan hotel mewah yang sudah tua itu. Jatmiko berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan pernah menginap di hotel itu lagi. Entah itu menang judi, menang undian, dapat gratisan menginap di hotel itu. Mending mati sajalah daripada mengulang pengalaman menyeramkan itu lagi, kata Jatmiko. Oke, sekian cerita di episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.